Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi berkumpul bareng-bareng untuk beribadah sekolah minggu kelas kecil GKPI Menteng. Nah, adik-adik selama sepekan ini, selama pandemi di rumah adik-adik ngapain aja? Semoga adik-adik selalu sehat dan diberkati Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Cantika mau ajak adik-adik di rumah untuk nyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, sekarang adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kak Cantika akan pimpin kita semua dalam doa pembukaan. Oke? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi yang cerah ini. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bang Posga. Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian keluaran imamat, bilangan ulangan, Yosua Hakim Rut, Samuel Raja Tawarik Ezra Nehemia, Ester Ayub Mazmur Amsal Pengkhotbah, Kidung Agung Yesaya Yeremia Ratapan, Yehezkiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadya Mika Yunus Mika Nahum Habakuk Zefanya Hagai Zakaria Malaki. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab dan kita akan dengerin cerita yang akan dibawakan oleh Bang Boska. Halo adik-adik kelas kecil, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab dari mana ya? Kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Sekali lagi, dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nah, kita baca ya. Nih, kita bawa Alkitab nih. Yuk teman-teman buka Alkitabnya. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama ya di rumah. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, kita sudah baca Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan renungannya. Apa sih topik Alkitab tadi? Topik Alkitab tadi adalah melakukan kebenaran. Di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 tadi, Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang benar di hadapan Tuhan, mereka digambarkan sebagai pohon yang akarnya kuat, besar, dan menghasilkan buah yang segar. Alkitab mau menggambarkan apa? Bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan anugerah buat kita.
Oleh karena itu, kita harus melakukan kebenaran di sepanjang hidup kita. Nah, ketika kita melakukan hal yang benar, maka Tuhan akan menjadi senang dan kita akan terus dikelilingi hal-hal yang baik. Lalu, sekarang siapa yang disebut sebagai orang benar itu? Nah, orang yang benar itu adalah orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Ayo, teman-teman, coba. Contohnya, berbuat baik untuk sama kita. Berbuat baik seperti apa? Yang pasti misalnya sama adik, kita menemani adik ngobrol misalnya. Atau sama kakak, kita juga temenin kakak ngobrol. Itu hal yang simple. Terus kedua, misalnya menyayangi lingkungan. Nah, teman-teman minggu lalu pasti sudah belajar mengenai bagaimana sih menyayangi lingkungan. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya teman-teman habis makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring, sampah-sampahnya dibuang. Lalu seperti apa selanjutnya? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu merupakan perintah Tuhan keberapa? Iya, kelima. Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua kita. Lalu kita harus saling mengasihi buat sama kita. Bahkan mengasihi binatang, mengasihi tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada di rumah kita misalnya. Lalu kita juga selalu mengucap syukur dan berdoa. Menjadi orang yang jujur dan saling mau menolong sesama kita. Mau menolong teman kita yang kesusahan, mau menolong orang tua kita yang sedang misalnya lagi lelah bekerja, kita juga mengerti, kita juga membantu orang tua kita, misalnya ada yang bisa dibantu apa? Aku mau misalnya cuci piring contohnya, atau aku mau bantuin menyapu, misalnya seperti itu. Nah, lalu menjadi orang benar itu bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, melainkan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kita segala hal. Maka kita menjadi orang yang benar. Menurut Alkitab, ada dua pengertian orang yang benar. Satu, orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang benar. Yang kedua, orang yang hidupnya dibenarkan. Apa sih maksudnya orang yang hidupnya dibenarkan? Orang yang hidupnya dibenarkan menurut Alkitab adalah orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai tempat kita untuk menyerahkan diri kita, tempat kita untuk berdoa dan berharap. Artinya apa? Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Contoh, kalau misalnya teman-teman merasa aku sudah mampu deh ujiannya, online ini gampang lah bisa belajar. Nah, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita harus belajar dan sebelum mulai atau setelah belajar kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari itu bisa kita aplikasikan di hidup kita sehari-hari. Nah, pohon korma yang diceritakan tadi dan pohon aras itu merupakan suatu gambaran. Gambarannya adalah karena pohon tersebut punya akar yang kuat dan mampu untuk terus bertumbuh besar. Artinya apa? Ia kan akarnya menusuk dalam tanah. Artinya ia mampu hidup di tengah kesulitan. Bahkan di tengah kesulitannya itu, ia mampu menghasilkan buah yang memberikan sukacita bagi orang-orang yang memakannya. Nah, Tuhan pengen nih kita seperti pohon tersebut, menjadi sukacita bagi sekitar kita, walau kita mengalami berbagai kesulitan. Nah, kembali ke soal orang benar itu. Nah, kita punya rumusnya loh. Coba teman-teman, kita buka dari Yohanes 14 ayat 6. Itu rumus orang benar. Yohanes 14 ayat 6. Apa di situ dikatakan? Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran.
Artinya segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus ucapkan dalam Alkitab adalah kebenaran yang harus menjadi standar hidup kita. Misalnya, seperti memaafkan. Ini hal yang paling sulit biasanya. Teman-teman, jika ada yang membuat teman-teman sakit hati, maka teman-teman harus memaafkannya. Nah, lalu misalnya menolong orang lain tanpa melihat latar belakangnya, misalnya seperti itu. Nah, gimana sih supaya kita bisa mengikuti standar hidup Tuhan Yesus? Dengan cara kita harus mempelajari kisah-kisah Tuhan Yesus di Alkitab. Nah, jadi teman-teman nanti kita perbanyak ya baca Alkitabnya. Kalau bisa diskusi juga sama orang tua. Misalnya habis baca ini, teman-teman diskusi sama orang tua, atau sama keluarga, sama kakak, sama adik, supaya bisa saling bertukar pikiran. Kira-kira dari kisah Alkitab tersebut, apa sih yang bisa teman-teman lakukan di rumah? Begitu kurang lebihnya. Nah, sekian ya renungan singkat dari Abang. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. When the one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me on my way. He's prepared a home for me, and someday His face will see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Adik-adik semua sudah mendengar tadi ya cerita dari Abang. Juga kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sekarang kita semua posisi berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Kami berdoa kepadamu. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami hari yang baru untuk mendengarkan cerita Alkitab dari Tuhan Yesus. Semoga Tuhan apa yang Tuhan ajarkan hari ini melalui kakak sekolah minggu berguna bagi kami, berguna bagi kehidupan kami, dan berguna bagi
seluruh apa yang kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Ya Tuhan, Engkau berkati masing-masing kami, keluarga kami, supaya terus diliputi kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat teman-teman, selalu jaga kesehatan. Kalau keluar, pakai maskernya. Ya, sampai jumpa minggu depan.